Oh, sakit. Iya, itu kita syuting kan 30 hari ya. Jadi udah hari terakhir tuh kan adegannya dari awal udah banyak teriak-teriak abis suaranya. Iya, Gitu. Jadi seru. bukan dalam peran berarti ya. Kebetulan. Jawabnya mendalami peran biar keren ya. Tadi itu ibaratnya kakak Sarah Tadi katanya sempat belajar bahasa Wonosobo ya. Bener. Itu berapa lama belajarnya? Atau sempat ada workshop nggak? Iya, workshopnya kita 3 minggu. Jadi seminggu itu untuk chemistry sama pemain, seminggunya reading, seminggunya pokoknya segala macam lah, dari mulai belajar dialeknya segala macam. Ada kesulitan nggak selama proses? Sangat-sangat, karena aku biasa taunya bahasanya Solo gitu-gitu. Wonosobo baru banget buat aku dan nggak boleh terlalu nyendal, tapi nggak boleh kurang juga. Jadi kece-kecenya harus pas gitu. Apalagi kalau bahasa Wonosobo itu beda setengah jam dikit, dia logatnya beda. Jadi aku harus hati-hati banget. Biasanya kan Kak Titi main di film drama keluarga atau drama biasalah. Nah, ini kan di film horor, gimana sih perasaannya? Tegang, deg-degan, excited juga. Semoga penonton bisa ikut suasana tegangnya. Dan aku deg-degan juga sih, jujur sih, excited lah. Buat Daria sama Mbak Sarah itu gimana sih adegan? Kalau saya bilang Mbak Sarah jadi calon slasher keren banget gitu, koreografinya gitu antara Ninja Warrior dia. Kita latihannya ya gimana ya? Kita ada latihan dulu basic, maksudnya basic untuk supaya jangan saling melukai dan Safety lah ya. Safety-nya. Dan Mas Darius, aku beruntung juga karena kita selalu ngobrol dulu, terus kayak kita janjian, oke, gue ntar ke geraknya begini, jadi kita saling nahan itu kan supaya supaya enak geraknya juga dan nggak Yang paling tricky adalah gimana memperlihatkan secara visual impactnya berasa, tapi kita sebagai aktor nggak ngerasa kesakitan beneran, walaupun ya kadang biru-biru juga. biru banget. Tapi seru banget. Seru. Sarah sangat profesional dan enak buat diajak kerjasama, very open, dan itu sangat memudahkan dalam setiap prosesnya gitu. Kalau untuk Kak Sarah sendiri ada nggak sih kayak gimana sih caranya menjaga emosi, soalnya itu kan adegannya intens dan panjang ya, terus di adegan tugas-tugasan itu juga kayaknya Berhari-hari gitu. Iya, itu gimana, ada cedera atau sempat latihan Cedera kan, aku jatuh, ada jahitan juga. Nah tapi itu tadi kita waktu di set kita selalu ngebahas lagi ya. Jadi sebelum mulai itu atau lepas lagi break nunggu set atau nunggu lampu, pasti ada, kita berdua selalu ngomongin nih, diskusi lagi gerakannya dan rasa. Jadi dari workshop sama di set itu ternyata berbeda gitu yang dirasakan saat itu. Jadi dibantu juga sama Mas Dari sebenarnya kan, jadi tektokannya tuh chemistry-nya emang aku ngejaga di situ aja gitu. jahitannya berapa? Satu tapi dalam banget, jadi waktu jatuh tuh lucu banget, diliatin ada DOP kita Mas Bagus, ada satu mediknya, satu lagi ada asisten gitu. Aku nanya, robek nggak? Yang satu begini, yang satu begini, jadi kayak bener yang mana gitu. Jadi kelihatan sampai dalam gitu. Cuman pas ditanya sama mediknya, mau dijahit di sini nggak? Aku nangis ya, karena sakit banget. Terus juga karena jatuhnya begini masih sakit, aku kayak takut nih tulangnya ada kenapa nggak ya gitu. Akhirnya malam itu juga langsung ke rumah sakit, dicek semuanya aman tapi dijahit. Mbak Titi boleh sharing dong makna ibu tangguh bagi Mbak Titi sendiri? Kenapa? Makna ibu tangguh setelah memerankan Rina. Ibu tangguh adalah ibu yang rela berkorban demi kebaikan anaknya, demi keselamatan anaknya, selalu memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anaknya, dan pokoknya tidak kenal waktu, selalu ingin memberikan yang terbaik. Dari karakter Rina sendiri apa pelajaran yang Mbak Titi ambil? Karakter Rina itu dia itu penyayang dan dia sangat sabar. Yang aku pelajari gimana keikhlasan dia untuk bisa melewati semua ujian yang ada. Mbak Titi sama Mas Darius berkaca sama Pram dan Rina, menurut kalian komunikasi sebelum menikah sama pasangan tuh penting nggak sih? Penting, segala sesuatu sebelum nikah harus selesai dulu, harus ada yang diselesaikan dan harus komunikasi dan kejujuran. Iya,
salah satu inti dari komunikasi ya harus jujur kan. Jadi ketika menyembunyikan sesuatu ya cepat atau lambat pasti akan terbuka, dan biasanya semakin lama kita menutupi sesuatu ya semakin besar impactnya ke diri kita atau orang-orang di sekitar. Ini kan filmnya dibilang horor yang sadis gitu, tapi buat kalian sendiri yang udah banyak main film di horor gitu, apakah juga merasa ini yang memang paling sadis gitu, atau yang paling Ini salah satu yang tersadis. Ada yang lain, ada yang sadis juga, tapi ini baru pertama kali. Pas spoiler lagi gimana? Iya, jangan guys. Aku ngomongnya sadis aja. Mawar nggak usah ikut ya. Sadis pokoknya ini Ya, sadis. pokoknya- Sadis sadis. tapi dengan spektrum emosi yang lebih kompleks. Iya, dan mudah-mudahan apa porsinya. itu? Apa? Gak spoiler kan itu? Enggak. Tapi mudah-mudahan pesannya dari masing-masing tuh tersampaikan itu aja sih Iya. sebenarnya. Semua karakter membawa pesan masing-masing, semoga sampai ke penonton. Sarah gimana responnya pas pertama kali ditawarin jadi karakter Mawar? Langsung mau, karena ya itu kan karakter yang berbeda lagi dari sebelumnya gitu, dan namanya Mawar lagi kan, logo dari Misteri Sarah itu kan Mawar gitu, jadi kayak ya pengen gitu, dan ya udah. Sampai di sini. sebelum saya lupa di yang ada di produksi sebelumnya dia bilang sama Mas Fadi bilang bahwa penggambaran sosok itu kadang-kadang suka dikonsultasikan kepada Mbak Sarah, karena Mbak Sarah itu memang juga sering melihat gitu. Bagaimana dengan sosok yang di sini, apakah juga memang diserahkan langsung ke Jero semua atau ada masukan-masukan juga dari Mbak Sarah? Ini purely semuanya dari Jero gitu. Jadi udah oke banget ya, dan ternyata kan juga dia bilang sama persis seperti apa yang dia lihat. Jadi si kakek-kakek misterius Entitas. itu beneran, jadi emang ada. jadi keluarganya Jero yang melihat sendiri sosok kakek-kakek, dan menurut dia apa yang ada di film ini persis sama seperti apa yang dia lihat. Jadi Mas Tommy bisa deliver dengan baik itu. Visualnya Sosok benar-benar visualnya, mudah-mudahan sampai ke penonton juga iya, ya. seperti itu. Siapakah kakek-kakek itu? Kalau misalnya Mas Tommy itu kan memang terkenal dengan apa? Kebanyakan bercanda, iya. Dengan adegan yang slasher dan gore gitu. Ada ini nggak sih kayak tuntutan khusus gitu buat nanti gue akan bikin adegan yang seperti gore seperti ini, jadi siap-siap untuk misalnya ya apa misalnya akan mukanya akan dirusak atau misalnya harus kebanting segala macam, kayak ada titipan-titipan Hatinya yang rusak. Astagfirullahaladzim, ya juga. Enggak spoiler ya. Susah ya mau. Tanya sama Rina sama Pramanya. Kamu minta kita yang Kamu mau jawab kan? Kamu yang jawab deh. Ya itu bagian dari tuntutan kita sebagai aktor lah, memerankan apa yang memang jadi kitab sucinya kan skenario ya, apa yang memang udah ditulis ini skenario ya, bahkan kalau bisa kita kasih lebih lagi gitu, dan itu kan tercipta ketika kita diskusi sama lawan main, diskusi sama sutradara gitu, ada imajinasi baru yang kita bawa gitu, jadi the magic moment di sana justru ketika kita bisa. kayaknya di luarannya kompak banget ya. bercanda mulu kerjaannya, walaupun ini filmnya horor tapi di luar syuting bercanda mulu. Tapi this is one of my favorite production of kita, karena mereka menyenangkan dan apa ya, kayak enak, jadi nggak ditanya atau apa gitu mau diajak ngobrol di set. Jadi Aku kasih mau lah dari diajak you. ngobrol Sarah Wijayanto. Tadi kan Tukeran nggak? bentar, tadi kan disebut merecall kembali memori lama soal yang keguguran itu. Nah, mungkin setelah menyelesaikan adegan tersebut jadi ikut ke bawah baper nggak sih? Baper banget karena ingat sebelum anak aku yang pertama, sedih. Jangan diingetin lagi. Jadi gitu Itu aku nangis loh, kamu mau nanya.